welcome back to my YouTube channel. Support terus channel ini dengan like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita tetap semangat dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Hari ini saya mau mengajak kalian semua untuk mengulas materi tentang norma. Nah, yang kemarin bab 2 itu kan sudah pernah dibahas ya. Tapi Bu Zura ulas kembali karena saya rasa masih kurang mendalam ya yang kemarin itu. Coba dibuka LKS-nya halaman 38 dan seperti biasa kalian sediakan alat tulis dan buku tulis untuk mencatat materi kita hari ini ya. Oke, next kita langsung ke materi yang pertama, yaitu definisi norma. Anak-anak pasti kalian sudah mengerti ya definisi norma. Nah, coba diingat-ingat kembali. Nah, ada beberapa pengertian norma yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu pengertian dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi norma itu menurut KBBI adalah ketentuan. Nah, ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Jadi suatu bentuk ketentuan yang mengikat perilaku, kemudian tatanan yang ada di dalam masyarakat. Nah, kenapa sih harus ada norma? Supaya tata laku, kemudian tata kehidupan masyarakat itu bisa teratur dan tertib. Nah, itu salah satu fungsi norma yang nanti akan kita bahas. Kemudian pengertian yang kedua, menurut pakar sosiologi, nah norma itu adalah suatu perangkat aturan. Jadi hampir mirip ya, KBBI tadi adalah suatu ketentuan. Nah, ketentuan itu artinya aturan. Sedangkan kalau menurut Profesor Surjono, ahli sosiologi, itu beliau juga mengatakan hal yang sama. Norma itu disebut juga suatu perangkat aturan agar hubungan antara manusia dalam masyarakat terjalin dengan baik. Nah, kesimpulannya, saya simpulkan norma itu adalah petunjuk. Nah, petunjuk untuk berperilaku yang baik dan benar. Nah, jadi intinya seperti itu, nak, diingat-ingat ya. Jadi norma itu adalah petunjuk atau tingkah laku, atau berperilaku, nah, yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan juga disertai sanksi. Nah, jadi suatu bentuk petunjuk atau pedoman yang diberikan kepada masyarakat. Untuk apa Bu pedoman ini? Pedoman itu digunakan sebagai acuan dalam berperilaku, dalam bertingkah laku, di mana di kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan juga disertai sanksi apabila melanggar. Jadi diusahakan pedoman ini dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di daerah itu. Kemudian yang kedua, kita membahas ciri-ciri ya. Nah, ciri-ciri norma. Ada beberapa ciri-ciri norma, coba diingat-ingat, ada 4. Yang pertama, norma itu adalah hasil kesepakatan bersama. Jadi kenapa hasil kesepakatan bersama? Karena di suatu daerah itu kan ada masyarakatnya ya. Di setiap daerah itu pasti ada masyarakatnya. Nah, masyarakat tersebut membentuk kesepakatan. Nah, berupa norma tertulis dan tidak tertulis. Nah, kemudian terbentuklah norma itu tadi. Yang kedua, jenisnya tertulis dan tidak tertulis. Nah, norma yang tidak tertulis misalnya norma adat istiadat misalnya. Kemudian norma kebiasaan, norma tata laku. Jadi tidak ada tulisan resmi yang menjelaskan bahwa misalnya adat istiadat di daerah ini, misalnya kalau mau hujan harus melakukan upacara adat ini misalnya. Itu tidak ada tulisannya, tidak ada peraturan tertulisnya, tetapi dilakukan oleh masyarakat itu sebagai bentuk pedoman berperilaku atau bertingkah laku. Nah, seperti itu. Yang tidak tertulis itu tidak harus didokumenkan ya, tapi tetap dilakukan. Sedangkan yang tertulis, nah
bersifat resmi dan juga ada sanksinya. Nah, jelas ya, norma yang tertulis itu adalah norma hukum. Kemudian adanya sanksi. Nah, sanksi ini adalah suatu bentuk semacam pengikat. Jadi masyarakat itu kan membuat norma untuk mengatur tata laku masyarakat itu sendiri. Nah, kalau misalnya ada yang melanggar, maka dia diberikan sanksi. Nah, sanksinya tujuannya untuk mengikat masyarakat yang melanggar itu supaya berperilaku sesuai dengan norma. Jadi seperti membuat efek jera gitu loh, Nak. Paham ya? Kemudian bersifat dinamis. Dinamis itu artinya menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Jadi berkembang terus ya. Dinamis itu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga norma selalu berubah menyesuaikan perubahan dalam masyarakat. Nah, sehingga perubahan itu menyebabkan perubahan pola perilaku juga di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis norma. Ini adalah bagian yang paling disukai sama anak-anak rata-rata kalau membahas jenis-jenis ya. Jadi jenis-jenis norma itu berdasarkan sumbernya ya. Kita bahas yang berdasarkan sumbernya dulu. Norma berdasarkan sumbernya itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama ini sumbernya dari agama atau keyakinan masing-masing dari si pemeluk agama itu sendiri. Jadi misalnya, nah, setiap agama itu kan punya pedoman untuk beribadah. Nah, itu termasuk norma agama. Nah, Bu, bagaimana menyikapi jika teman saya itu berbeda agama, misalnya satunya si A agamanya Muslim, satunya yang B agamanya Kristen. Nah, menurut norma agama, ya kalian harus menghormati perbedaan keyakinan itu sendiri. Nah, dengan cara misalnya pada waktu itu hari Minggu disepakati untuk belajar kelompok. Ternyata hari Minggu itu adalah hari ibadahnya orang Nasrani atau orang Kristen. Nah, bagaimana sikap kita menghormati norma agama teman kita? Ya, kita harus memberikan kelonggaran kepada dia untuk beribadah terlebih dahulu, baru mengerjakan atau ikut dalam tugas kelompok. Karena hari itu adalah bertepatan dengan hari ibadahnya teman yang beragama lain. Itu salah satu bentuk contoh menghormati norma agama. Nah, kalian walaupun berbeda agama harus saling support. Nah, jadi ya kamu memberikan dukungan untuk dia supaya melaksanakan norma agamanya. Jadi kamu ibadah aja, enggak apa-apa. Nanti setelah ibadah baru ikut kita untuk kerja kelompok, jangan malah melarang. Nah, sikap positif kita dalam mendukung atau mentoleransi norma agama itu bisa dilaksanakan dengan cara yang seperti itu tadi. Nah, jadi melaksanakan norma agama walaupun ada perbedaan keyakinan. Jadi jangan sampai malah menghambat, karena mendukung itu tidak salah. Nah, justru yang salah itu yang mencampur adukkan. Jadi kamu ikut beribadah juga dengan agama lain itu salah. Tapi kalau kamu mendukung dalam bentuk menghormati ya. Jadi silahkan memberikan kesempatan, silahkan beribadah walaupun kita berbeda keyakinan, seperti itu. Kemudian bisa juga diterapkan dengan cara yang lain, misalnya membantu ketika mengalami kesulitan. Misalkan temanmu yang agamanya Kristen, nah itu dia sedang mengalami kebakaran di rumahnya. Kemudian karena kebakaran kan hangus semua. Nah, dia tidak bisa membayar SPP misalnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Walaupun dia berbeda agama dengan kita juga punya hak untuk menolong. Kita juga punya kewajiban untuk menolong. Kita bantulah dengan meminjami uang untuk SPP-nya. Kemudian mencegah perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, saya rasa semua perbuatan buruk itu dilarang ya oleh semua agama. Tidak mungkin misalnya di agama Islam itu mencuri dilarang, di agama Kristen mencuri diperbolehkan, tidak mungkin. Nah, jadi saling mengingatkan. Misalnya lagi berjalan nih berdua, satunya si A ini Muslim, si B ini Nasrani, terus nemu
nemu dompet misalnya atau nemu tas. Nah, jangan sampai kamu bilang ke temanmu, diambil aja, ini kan nggak ada yang punya. Jangan. Nah, jadi saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, dibawa kemudian ditaruh di kantor polisi atau ditaruh di kantor polisi supaya nanti dicari identitas pemilik dari tas itu ya. Poin-poinnya tadi diingat-ingat ya. Saling toleransi atau memberikan dukungan dalam giat beribadah di keyakinannya masing-masing. Kemudian saling mengingatkan kepada kebaikan. Terus menjaga kerukunan dengan tadi saling tolong menolong itu ya. Kemudian menjaga kerukunan dengan cara bertoleransi. Kemudian membantu orang yang mengalami kesusahan. Jadi ketika teman kita kesusahan, walaupun berbeda agama ya, kamu wajib untuk menolongnya. Next, norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini norma yang bersumber dari peraturan sosial di masyarakat. Nah, yang asalnya dari hati nurani. Jadi kamu ingat-ingat ya. Norma kesusilaan ini sumbernya adalah hati nurani yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Misalnya ada suatu hari Andi dan beberapa temannya menjalankan tugas piket. Terus mereka membersihkan ruangan toh. Nah, setelah dibersihkan, kemudian pas membersihkan meja guru, secara tidak sengaja si Andi ini nyenggol vas bunga. Akhirnya kan pecah vas bunganya itu. Nah, Andi dan teman yang piket tadi takut jika gurunya itu marah. Tetapi Andi memberanikan diri jujur berkata kalau misalnya yang memecahkan itu dia, dan meminta maaf kepada bu guru yang tadi, serta berjanji agar berhati-hati ketika piket yang akan datang. Nah, jadi hati nurani itu kan pasti memberitahu mana yang baik dan mana yang benar. Nah, jika merasa perbuatannya itu tidak benar, nah maka hati nurani juga pasti akan memberitahu. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, yang kasusnya Andi itu tadi. Jadi dia itu tetap tetap menuruti hati nuraninya. Jadi dia ngaku kalau dia yang salah dan minta maaf, terus tidak mengulanginya lagi. Next, norma kesopanan. Kalau norma kesopanan itu asalnya dari peraturan masyarakat. Nah, jadi murni busur ralat ya. Norma agama itu sumbernya dari keyakinan agamanya masing-masing. Kemudian norma kesusilaan itu asalnya dari hati nurani. Kemudian norma kesopanan itu asalnya dari peraturan masyarakat. Misalnya tidak boleh pulang di atas jam 9 karena portal akan ditutup. Nah, itu kan peraturan yang dibuat di desa masing-masing. Nah, seperti itu kita juga harus mentaati karena nanti ada sanksinya. Sanksinya ya gunjingan misalnya, karena kalau peraturannya dari masyarakat, nah efeknya adalah gunjingan, digunjing, dicemooh dan sebagainya. Yang terakhir adalah norma hukum. Untuk norma hukum ini sudah sangat jelas nak ya, sumbernya dari Undang-Undang Dasar dan peraturan hukum di Indonesia. Sifatnya memaksa. Jadi karena memaksa maka dia ada sanksinya. Misalnya kamu ini sedang tergesa-gesa masuk sekolah. Sudah jam 7 kurang 2 menit misalnya, lah kok sudah ngebut, ternyata di tengah-tengah ada lampu merah, kamu nerabas. Nah, dengan alasan karena sudah telat mau ke sekolah. Dilihat dari alasan manapun kamu tetap salah karena sudah melanggar norma hukum. Nah, kalau misalnya tidak mau melanggar ya berangkatnya di lebih pagi lagi. Nah, seperti itu. Sanksinya apa ya? Ditilang. Harus melaksanakan sanksi tilang yang sudah diberikan Bapak petugasnya tadi. Seperti itu. Berikutnya, norma berdasarkan bentuknya. Kalau norma berdasarkan bentuknya itu ada beberapa ya. Pertama, norma tertulis. Nah, norma tertulis itu sudah jelas ya tadi ya, norma yang dituliskan dalam pembukuan, kemudian dalam dokumen negara. Sedangkan norma tidak tertulis itu norma yang
dilaksanakan atas kesadaran individu masing-masing karena tidak dituliskan dalam dokumen. Nah, kemudian macam-macamnya ada cara. Cara itu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan oleh individu dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Nah, kayak kebiasaan makan dan minum itu harus sambil duduk. Nah, kalau misalnya dia berdiri berarti dianggap tidak sopan. Kemudian tertawa itu tidak boleh terbahak-bahak. Kalau menguap harus ditutup, itu namanya cara. Kalau kebiasaan itu perbuatan yang diulang-ulang dengan bentuk yang sama serta dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan yang jelas. Misalnya menghormati orang tua, kemudian berlaku sopan di masyarakat, memberikan hadiah kepada orang-orang yang berprestasi dalam suatu kegiatan atau kedudukan. Yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores. Nah, mores ini sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sikap hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan dengan sadar. Nah, tata kelakuan ini dibentuk oleh sekelompok masyarakat itu untuk melaksanakan pengawasan terhadap anggota-anggotanya. Misalnya, larangan menikah dengan seseorang yang memiliki hubungan darah, kemudian paman sama ponaan, kemudian yang masih ada hubungan darahnya lah, kakek senenek dan sebagainya. Sanksinya itu diterima oleh si pelakunya ini seperti pengucilan, jadi dikucilkan oleh masyarakat. Terakhir ada adat istiadat atau custom. Adat istiadat ini adalah tata kelakuan yang terintegrasi secara kuat dalam setiap perilaku anggota masyarakat. Adat istiadat ini merupakan kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi kuat dalam kehidupan. Nah, misalnya ya contohnya adat perkawinan di daerah Tapanuli. Di Tapanuli itu atau Minangkabau ada yang namanya hukum eksogami. Perkawinan antar orang yang berlainan marga atau suku. Nah, pelaku pelanggaran adat ini akan dikeluarkan dari hubungan kekeluargaan. Mereka baru dapat diterima kembali setelah melakukan pesta adat sebagai penebusnya. Jadi ada adatnya di sana di Tapanuli. Itu tadi materi tentang norma ya nak ya. Saya rasa cukup, kalian pahami kembali. Next kita akan membahas tentang fungsi norma. Nah, tapi di video berikutnya. Oke. Itu saja, ditonton sampai selesai, simak sampai habis, dan jangan lupa dicatat di buku tulisnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.